kita membahas nih, kayak saling bertanya dengan narasumber, sebelumnya apa nih Kak yang topik yang bakal kita bahas kali ini? Jadi sebelumnya kan kita sudah post pamflet tentang mental health. Kita minta respon kalian Kak, ternyata banyak banget nih respon-respon dari kalian. Dan kami mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan semuanya. Kami akan memilih beberapa pertanyaan yang lebih menarik untuk dibahas kali ini. Oke, jadi sebelum kita mulai, langsung aja nih kita sambut narasumber kita yang paling wah banget, yang paling kita tunggu-tunggu banget, yaitu Dr. Andes Aimaman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya, buah kehormatan, kebanggaan bisa hadir sesuai dengan undangan. Namun demikian, ketika membaca surat undangan, wah gitu ya, jadi rasanya betapa animo tadi teman-teman kita di sekolah sangat tinggi, terutama dalam hal topik yang dipilih, sungguh luar biasa. Namun Bapak sadar bahwa ini mestinya narasumbernya yang betul-betul qualified ya mestinya. Namun karena itu, kalaupun nanti obrolan kita tidak memuaskan gitu ya, nggak apa-apa lah, ini mas sebagai sharing saja, sebagai stimulus saja. Jadi Bapak dalam posisi saat ini sudah purna bakti, sudah tidak dinas lagi sejak tahun 2020 ya. Tapi oleh sekolah diminta untuk bekerjasama sebagai mitra, yaitu sebagai sekretaris komite. Kalau tempat tinggal pastinya Bapak paling jauh dari sekolah ya gitu ya. Jadi tinggal loncat saja kalau mau ke sekolah ya. Barangkali singkat saja itu. Jadi beliau ini yang sangat spesial, narasumber spesial kita kali ini, benar-benar spesial banget pokoknya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama. Faktor lingkungan tuh kan dapat mempengaruhi kesehatan mental buat kita nih Pak. Iya, iya. Apalagi untuk para remaja nih. Nah, terus dampaknya tuh apa aja ya Pak? Iya, oke. Faktor lingkungan terhadap kesehatan mental remaja ya. Baik, sebelum Bapak langsung menjawab pengaruhnya, dampaknya, jadi setidaknya ada dua dulu kata kunci yang harus kita jabarkan ya. Yang pertama tentang kesehatan mental itu sendiri, yang kedua tentang lingkungan ya. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Nah, ya sama seperti umumnya kalau sehat fisik ya. Iya, benar. Ya kalau sehat fisik sudah dirasakan ya, orang ini sakit, ini sehat. Tapi para ahli termasuk WHO sampai kita punya undang-undang tentang kesehatan seperti terumus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 yang sudah beberapa kali dirubah, itu menyatakan bahwa yang disebut dengan sehat itu kalau jiwa dan tubuh itu bisa produktif gitu ya, untuk melakukan aktivitas secara produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan ahli lain mengatakan bahwa sehat itu ada keserasian, harmoni gitu ya, seluruh fungsi jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Nah kalau keadaan nyaman, tentram, itu baru disebut sehat. Sederhananya begini, dapat dilihat orang susah tidur, susah bangun, ya itu pasti tidak sehat. Iya benar banget. Iya gitu kan, pasti setuju. Tapi kalau orang mudah tidur, mudah hati, beda-beda lah masa itunya, itu patokan sehat. Nah, sehingga nanti perlu diurai lagi tentu saja ya, karena mungkin kita batasi saja beberapa hal yang itu sesuai dengan waktu. Yang kedua lingkungan. Ya. Ini yang perlu harus diwaspadai ya. Nah, pengertian lingkungan biasanya para ahli psikologi, ahli jiwa itu mengatakan bahwa setiap lingkungan itu setiap yang ada di luar kita. Bisa lingkungan keluarga, bisa teman, bisa sekolah, pokoknya masa di luar itu baru secara umumnya. Belum tapi kalau dirinci lagi apa misalnya lingkungan di keluarga, bagaimana keadaan orang tuanya, bagaimana kakaknya, perlakuan orang tua itu wah luar biasa sekali urainya gitu ya, sehingga jelas akan berpengaruh. Kalau Bapak boleh simpelkan tentang betapa pengaruhnya lingkungan terhadap itu teh,
ketika melihat berbagai masalah problem remaja khususnya, bisa dilihat dari bagaimana lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, termasuk lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi bagaimana temannya, bagaimana sekolahnya. Kalau di sekolahnya keadaannya gersang, bagaimana keadaannya tidak happy gitu ya, membuat orang di sekolah ingin cepat pulang, belajar. Jangankan suasana belajar, mau gimana gitu ya. Makanya topik ini sangat tepat sekali dan mestinya OSIS, MPK dan semua itu terfokus membuat kegiatan itu memang kepada kesehatan mental. Dicek dulu sekolahnya, apakah ada sekolah ramah anak, berjalan nggak programnya, literasinya jalan nggak. Itu semata-mata untuk mendukung memiliki kesehatan yang mental yang luar biasa. Itu dulu Bang Karya. Jadi jelas pengaruhnya bahwa lingkungan berpengaruh kepada dampaknya, pasti tergantung besar kecilnya bagaimana si remaja itu bisa membentengi diri gitu ya. Termasuk yang lupa lingkungan, kemajuan teknologi gitu ya. Sekarang kan luar biasa ya, terutama di bidang IT ya. Gambarannya kayak gitu. Oke tuh guys, jadi lingkungan tuh benar-benar berpengaruh banget buat kita. Jadi kalian tuh harus benar-benar cerdas tuh milih pertemanan, lingkungan, pergaulan. Pokoknya harus benar-benar yang teliti banget lah. Soalnya kan zaman sekarang sosial media kan bebas banget tuh. Terus kalau kita salah milih, wah itu benar-benar bakal bikin kita jatuh banget ke dampak yang lebih negatif banget itu. Jadi langsung aja ya, harus bisa membatasi diri kita dengan lingkungan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini tuh kenapa orang bisa merasa dia capek padahal dia itu nggak ngelakuin apa-apa gitu kan? Kayak dia nggak ngelakuin pekerjaan berat tapi itu kebanyakan capek aja. Gitu. Iya. Beda dengan kalau sudah olahraga ya. Oh, sudah badminton, sudah tinju. Ini mah kegiatan aktivitas nggak ada ya. Tapi secara akademis, keilmuan, mungkin secara rinci dan detailnya, fakta empiris, ini biasanya para psikolog ya, para psikiater yang lebih rinci, tahu persis gitu. Namun secara umum Bapak bisa gambarkan berawal dari gangguan mental pastinya gitu ya. Sementara gangguan mental itu sendiri banyak jenisnya. Ada dari mulai kecemasan, depresi gitu ya, ada yang mood swing gitu, yang ogah kemeramaan. Nah, kalau Bapak teliti untuk kasus seperti tadi, nampaknya lebih condong kepada psikosomatis golongannya itu. Jadi dia itu memang tidak apa-apa sih itu, tapi karena gangguan mentalnya. Iya benar. Lebih kepada awalnya kan dari anxiety disorder. Jadi kekacauan kan. Disorder itu kan kacau, berantakan gitu ya, kalutan. Bisa terjadi banyak penyebabnya gitu. Jadi bisa satu sebab banyak akibat, atau sebaliknya hanya akibatnya banyak dari sebabnya satu. Nah, ini untuk penanganannya perlu diteliti lebih lanjut gitu, tentu. Nah, hanya nampak itu artinya ada gangguan. Oleh karena itu yang sederhananya biasanya begini, timbulnya itu tadi kecewa. Kecewa lahir kepada frustasi, depresi itu yang paling beratnya. Jadi, kecewa kan macam-macam ya. Artinya kan kecewa sesuatu yang tidak berkenan di hati aja. Bisa kecewa. Nggak tahu nih Pak, teman-teman yang lain perlu tanya apa pernah kecewa atau enggak gitu ya. Ini masalah. Pernah kecewa dan tidak itu kan normal. Normal saja, manusiawi biasa gitu. Tapi bagaimana menyikapi kekecewaan itu. Orang yang sehat pasti ketika dia merasa kecewa, dia akan menyikapinya akan menjadi sebuah pelajaran dari kekecewaan itu. Dia menjadikan murung dan sebagainya. Iya, jadi lahir positif thinking. Diambil itunya. Nah, jadi dari kasus itu biasanya lelah, bahkan akhirnya tidak mau makan, menyendiri dan sebagainya. Jadi biasanya ada dua itu, ada yang apatis ya, menjauh dari lingkungan, tapi juga ada yang destruktif. Akibat dari kekecewaan itu jadi serba berontak, serba melawan. Nah, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa mengingatkan gitu ya teman-teman betapa pentingnya kesehatan mental dari sisi pelajaran kecewa dan sebagainya itu harus dimanage gitu mental. Tuh guys, jadi kita tuh gak boleh tuh banyak-banyak overthinking, banyak ini tuh positive thinking. Bagaimanapun keadaannya,
ya, pokoknya dilarang banget buat overthinking karena itu bakal berdampak gak baik banget buat mental kita, kesehatan kita, kayak bakal kayak apa ya gitu. Banyak-banyak lakuin hal positif ya Pak. Iya pastinya Kayak gitu. jangan murung gitu. Iya. Kalau kita sedih tuh jangan berlarut-larut gitu guys. Apalagi nih remaja sekarang yang kecewa, patah hati karena jatuh cinta tuh gak boleh banget ya, gak boleh. Hidup tuh masih berjalan, jadi lanjut aja. Iya. Oke Pak, selanjutnya Iya, pertanyaan silakan, yang ketiga yaitu ciri-ciri orang yang mentalnya udah gak sehat tuh kayak gimana ya Pak? Soalnya kan sekarang kayak banyak kan kayak orang-orang Iya. yang sering nangis tapi nggak Nggak tahu tahu sebabnya nggak tahu gitu. sebabnya kenapa. Tiba-tiba sedih gitu. Padahal Ah, sebelumnya iya. happy, ketawa-ketawa, Iya, iya. masih Ah. main gitu. Ya. Dari gangguan mental tadi banyak satu sebab jadi beberapa akibat ya. Terus sebaliknya satu akibat beberapa sebab. Nah, kita harus teliti ulang dari perilaku yang ada gangguan mental itu ya. Gangguannya itu apa misalnya? Biasanya orang yang tidak sehat itu kan kalau dari secara fisik mudah lesu, lelah, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Biasa wajahnya itu kusut, pucat, muram gitu ya. Diajak ngomong, oh ya mah, gitu ya. Atau sebaliknya ada juga yang pemarah, itu kenapa lu ada apa-apa gitu ya. Jadi masa-masa gitu, perilaku dan sebagainya itu dari berbagai ketakutan mental. Nah, untuk merinci berbagai masalah penyebabnya itu justru harus bagusnya ya harus konsultasi ke bagian itu ya, ke terapi. Dan tidak kalah pentingnya memang perlu dukungan dari keluarga, dari lingkungan, bagaimana mengarah supaya si orang si remaja ada punya masalah, punya kesulitan itu jangan didiamkan gitu. Kalau punya masalah mah punya kecewa gitu. Karena bahaya ya Pak ya. Harus sering dirangkul lah, diajak bicara dia. Jadi jangan berarti bahwa kalau diam diri, menyendiri di kamar itu lebih baik, jangan. Iya. Itu malah bisa berlarut-larut dan bertambah parah. Iya. Bahkan dampaknya aja bisa lebih besar kayak maaf bunuh diri. Wah, iya bisa. Akhirnya kan ingin mati saja ya. Baru putus cinta satu kali saja, rasanya cinta itu bagiku gelap gitu. Oh, kacau. Padahal masih banyak gitu yang di depan. Itu yang harus ditata ulang ini. Terutama tadi Bapak lebih berkenan pada lingkungan ya, lingkungan remaja yang ada kalanya juga mungkin bisa terjadi masalah-masalah yang dialami tadi yang ditanyakan. Orang belum bisa si remaja itu menerima diri, ya, menerima diri apa adanya. Dia bisa juga. Coba dengan terakhirnya itu sangat. Kira-kira semua orang tuh punya penyakit mental gak sih Pak? Sekolah kenapa sih Neng ini? Bahkan ada sedikit puisi ini ya buat teman-teman yang bertanya.